tiga pesan ini bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk kita umat Rasulullah. Apa pesannya? Yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kita pasti akan mati. Maka mati itu butuh persiapan. Apa yang kita persiapkan? Amal ibadah, amal kebaikan yang nanti akan mengikut kita ketika kita kembali kepada Allah. Yang kedua, apa pesan Jibril? Cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai. Maka perkara dunia ini seakan-akan Jibril mengajarkan jangan terlalu cinta, karena ini semua hanyalah titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil kembali oleh Sang Maha Penitip. Yang ketiga, pesan Jibril kepada Rasul dan pesan buat kita semua. Apa itu? Kerjakanlah apa yang kita kerjakan, lakukanlah apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Di dunia kita selamat, tapi di pengadilan Allah. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Apa kata Allah? Demikian kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, pedomannya cuman Quran. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah sekarang kita mau tanya, kita yang ikut Quran apa Quran yang ikut kita? Kita yang ikut Quran apa Quran yang ikut kita? Kita yang ikut Quran. Meteran ngikut kayu apa kayu ngikut meteran? Hah? Ini nengok jijik kali udah salah kuat-kuat kau. Meteran ngikut kayu apa kayu ngikut meteran? Kayu ngikut meteran. Kalau meteran yang ngikut kayu, yang dipotong meterannya, Bu. Ya salah, kuat-kuat pula menjawab. Ya Allah, ya. Makanya muliakan orang-orang yang ngajarkan Quran. Tengok tuh tadi korik kita, bagus nggak ngajinya? Bagus. Napasnya panjang. Kenapa napasnya panjang? Tabung gasnya besar. Hari ini muliakan Quran adalah dengan mengajarkan orang yang mengajarkan Kenapa? Orang yang mengajarkan Quran, orang yang mengajarkan pedoman hidup dunia dan akhir. Sehat-sehat buat Pak PJ ya. Mudah-mudahan Pak PJ diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di kampung Selulah Baru ini. Baru 3 bulan Pak kecil ya. Kau salah orang nampak aja kau. Allah kau sendiri nggak pernah kau sadar kau. Kampung Selulah Baru udah puas. Jijik kalau kau nengoknya ini. Ayo ngaji. Allah ngomong dalam Quran, kata Allah, min sulalatin min tin. Manusia itu berasal dari saripati tanah. Betul? Nah kita kan semua dari tanah, Bapak Ibu, betul? Ibu dari tanah, Bapak dari tanah, Pak Kapolsek dari tanah, Pak Ketua Panitia dari tanah, Pak BPD dari tanah, Pak Gece dari tanah, saya dari tanah. Kita ini semua dari tanah, Bapak Ibu. Manusia hidup di atas tanah, makan yang berasal dari tanah. Nanti ketika waktunya tiba bakal balik masuk ke dalam tanah. Dari tanah kembali ke dalam tanah. Maka sifat tanah itu siogianya di bawah, Pak. Jangan menyombongkan diri. Manusia hidup di atas tanah, makan yang dari tanah, mati nanti balik ke dalam tanah. Kalau kita sadar dari tanah, Bapak Ibu, siogianya hidup nggak boleh sombong.
Apalah yang perlu kita sombongkan hari inilah? Kadang manusia sifatnya diciptakan dari tanah, tapi sifatnya melangit. Ada model orang kayak gitu? Di sini ada? Datang orangnya? Mantukkan ke speaker nih kepala. Kau jangan sombong kau jadi orang. Kita ini dari tanah. Ngapain? Apa yang perlu kita sombongkan di muka bumi Allah nih Pak? Manusia yang sombong berarti dia adalah manusia yang tak sadar kalau dirinya hidup, bergerak, beraktivitas, bernapas karena ada Allah. Kita sombong ya. Jangan sombong kita. Mau jadi apapun kita hari ini jangan sombong. Punya jabatan, jangan sombong. Apalagi cuma sementara. Kok ketawa kayaknya? Ya benar, jangan sombong. Jadi apa lagi? BPD, jangan sombong. Di ketua panitia jangan sombong. Habis acara selesai jabatannya. Jadi kapolsek jangan sombong, sek. Pak, sek. Dititipi Allah popularitas, jangan sombong. Kenapa? Sombong itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia ini yang ngaku umat Rasulullah jangan sombong. Kenapa? Nabi itu nggak pernah sombong kok Pak. Nabi itu mau dikayak mana-mana kan pun dia tetap slow aja. Kalau perkara hebat, Nabi itu jenderal Pak. Jenderal Pak Kapolsek. Bapak kan masih garis 3 kan? Nabi bintangnya di mana-mana Pak. Kalau perang, Nabi selalu paling depan. Pak Kapolsek coba, kalau penangkapan, menunggu aja yang kerja nggak tahu. Benar ya? Nabi perang paling depan Pak. Nggak bisa Nabi paling belakang. Ngomongin kalau Nabi jenderal. Oh Nabi seorang pendakwah. Weh, belum ada zaman teknologi. 1/2/3 belahan dunia sudah dikuasai Nabi Pak. Bahkan Nabi ditulis namanya oleh seorang komunis namanya Michael Hart. Michael Hart kenal? Michael Hart masa nggak kenal? Orang Kuala Simpang. Sekarang buka mie ayam kan mie Aceh dengan. Michael Hart itu menulis buku judulnya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Udah kau nggak tahu itu udah dengar aja. Artinya apa? 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban manusia Pak. Nabi diletakkan nomor 1. Padahal yang ngarang orang komunis. Hebat nggak deh? Yang ngomongin dakwah, belum ada media, Nabi sudah viral di 2/3 belahan dunia kok. Woi, Nabi seorang ayah. Oh, Nabi ayah teladan di dunia Pak. Namanya terukir di Quran. Aba ahadim mir rijalikum. Nabi itu bapak paling hebat Pak. Tuh, apa lagi? Nabi imam masjid. Nabi imam masjid. Ngomongin imam masjid, Nabi imam masjid Pak. Nggak pernah dibayar lagi. Mana? Nabi Pak. Apalagi Nabi pemimpin di tengah-tengah umat. Nabi kepala negara Bang. Presiden Nabi. Apa yang nggak ada sama Nabi? Tapi sedikit pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah punya sifat sombong dalam hidupnya. Malah Nabi sudah sempurna seperti itu. Nabi tetap jadi makhluk yang mau dengar dan nerima nasihat Pak. Ini kadang-kadang kita yang baru maaf pejabat sementara aja kadang-kadang kita malas dengar nasihat. Ada Pak orang sana Pak. Orang sana. Bukan orang sini. Cuman orang sana itu sekarang kemari.
Nabi itu tetap sosok yang mau nerima nasihat. Loh, nggak percaya? Loh, buktinya ada kok. Inilah yang mau aku sampaikan satu-satu nanti. Nabi itu maaf, ganteng Ustaz, ganteng. Nah, kita kenal Nabi yang paling ganteng. Nabi siapa? Yusuf. Sob, mana Yusuf? Ada Yusuf? Mana yang namanya Yusuf sini? Ada? Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng. Maaf, seganteng-gantengnya Yusuf kalah jauh gantengnya dibandingkan dengan gantengnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tahu dulu kau. Yusuf itu tengok sampai dikejar-kejar sama Zulaikha. Padahal Zulaikha itu bosnya Pak. Yusuf itu budaknya Zulaikha. Tapi Zulaikha itu jatuh cinta sama Yusuf. Dikejar-kejar Pak Bu. Sudah? Apa kata orang kampung? Nengok Zulaikha jatuh cinta sama Yusuf. Dibodoh-bodohkannya Zulaikha. Bodoh kali kau Jul. Zulaikha kan Jul sih. Goblok kali kau Jul. Kok mau kau sama Yusuf itu Jul? Kau orang kaya Jul. Yusuf kan cuma pembantumu Jul. Goblok kali kau mau sama Yusuf. Apa kata Zulaikha? Oh, kau ngejek aku ya? Besok kalau kau mau tahu Yusuf, besok kau datang ke rumahku pagi. Rewang masak-masak di rumah. Masak-masak dalam rangka apa? Udah nggak usah tanya dalam rangka apa. Yang penting besok kalian datang masak-masak ke rumahku, kata Zulaikha. Oke. Pagi subuh Zulaikha udah pergi ke pekan, ke pajak. Di sini bilangnya apa? Pajak apa pasar? Hah? Pajak apa pasar? Ini Kedai. Kedai itu warung-warung kayak gitu. Ini mama sama anak sama-sama sok tahu di sini. Zulaikha pagi subuh udah pergi ke pajak. Ngapain Ustaz? Belanja. Semua dibelanjakannya. Belanja cabai, belanja tomat, belanja bawang, belanja kentang, wortel dan lain sebagainya. Nyewa becak Zulaikha Bu. Karena saking kan banyak yang mau dibeli. Sampai di rumah emak-emak langsani udah kumpul. Udah pulang kojol, udahlah. Belanja apa kojol? Tengok aja lah. Bantuin ngangkat. Ya Jul, bantuinnya. Udah diangkat dibagi-bagi sama Zulaikha. Nih jatah kau ngupas kentang, jatah kau motong cabai, jatah kau ngiris bawang, jatah kau motong wortel, jatah kau motongin tomat. Tapi ingat, jangan kalian potong sebelum nunggu perintah dari aku. Oke. Masing-masing udah bawa pisau belum? Belum. Oke, tunggu. Pergi Zulaikha ke mana Ustaz? Ke grosir. Dibelinya pisau karter. Kasihnya satu-satu mak-mak. Nih, pisau karter ku kasih sama kalian satu-satu. Kenapa nggak dipinjemi? Karena kalau dipinjemi pun pasti udah nggak pulang itu. Udah bagus dikasih aja, ikhlaskan. Karena emak-emak tuh begitu, kalau disuruh masak-masak dipinjemi pisau nggak pulang itu, dibawanya pulang juga ke rumah pisaunya. Nah, ambil kalian pisau nih. Oke. Jangan potong dulu sebelum perintah dari aku. Oke? Nggak lama, maaf. Yusuf datang, Pak. Begitu Yusuf masuk, apa kata Zulaikha? Rajang sekarang, potong sekarang. Potong satu-satu. Begitu Yusuf lewat, Bu, mak-mak tuh habis yang dipotongnya di tangannya, tangan orang itu sendiri yang dipotong. Kenapa Ustadz? Saking kan terpesona dengan ketampanan Yusuf, nggak terasa tangan orang itu sendiri yang dipotong. Makanya Pak, inilah yang kutakutkan kalau di kampung. Makanya kalau ada mak-mak yang masak-masak gitu, aku nggak berani lewat aku. Karena yang kutakutkan itu terpotong tangan orang itu. Ya betul.
Makanya setampan-tampannya Yusuf, jauh lebih tampan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ini paket komplit Bapak Ibu, lengkap, sempurna nih Nabi nih, namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sehebat-hebatnya Rasulullah, dia tetap tawadhu, dia tetap mau mendengarkan manusia ketika berbicara, tetap mau menerima nasihat ketika dinasehatin. Nah sekarang pertanyaannya Bu, siapa yang berani nasihatin Rasul? Jibril. Siapa? Jibril alaihi salam. Apa nasihatnya Ustaz? Nah ini yang mau ku sampaikan. Simak satu-satu, mudah-mudahan jadi bekal. Jibril ngomong sama Muhammad, ya Muhammad, hei Muhammad, nih dengar nasihatku ya. Apa itu Jibril? Pertama Muhammad, nasihatku, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal akan mati. Ini nasihat bukan cuma untuk Rasul saja, tapi untuk kita semua. Hei masyarakat seluruh selalak baru, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal akan mati. Hei Pak Geci, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kau bakal akan mati. Hei Pak Kapolsek, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau bakal mati. Hei Pak BPD, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau pasti bakal mati. Hei Ucai, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kau bakal mati, Cai. Kita ini semua bakal mati. Maka silakan kau hidup sesukamu. Hei, nak, jangan berisik nak. Hei, jangan berisik. Apa yang mukanya paling serem duduk di tengah lah. Yang berisik, nanti marah tuh. Yang berisik. Ya, aku sebentar lagi siap ini. Suka hatiku lah, kau pula yang ngatur. Segala kawin selama. Nah, jangan berisik ya. Om pula, anak siapa manggil aku om ini? Entah kapan aku nikah sama tante ya. Om pula aku dipanggil. Nah, hidup sesuka kita silakan, tapi ingat Bapak Ibu, suatu saat kita bakal akan mati. Ingat ya, suatu saat kita bakal mati. Maka silakan selagi hidup kita mau buat sesuka hati kita, terserah. Kita mau sholat, bagus. Enggak sholat, terserah. Allah enggak rugi. Kita sholat, Allah enggak untung. Kita enggak sholat, Allah enggak rugi. Karena untung ruginya kita, kalau kita ibadah itu kita sendiri. Kita sholat yang untung kita enggak sholat yang rugi kita. Kita ngaji yang untung kita enggak ngaji yang rugi kita. Kita zikiran yang untung kita enggak mau zikiran yang rugi kita. Kita buat maulidan yang untung kita kita enggak buat majelis taklim begini yang rugi pun juga kita. Kenapa rugi Ustaz? Ini pahala semua nih, biar tahu dulu. Ini pahala semua. Jalan kaki ibu kemari, langkah kakimu dihitung pahala bu, biar tahu dulu. Berkereta kami Ustaz, makin besar pahalamu. Kenapa? Ban keretamu 2, tambah kaki 2, kali 4. Ustaz apa? Aku bermobil, makin besar. Kenapa makin besar? Ban mobil 4, kaki 2, kali 6. Ustaz apa? Aku menumpang Ustaz. Yang menumpang tuh yang tak tahu aku pembagian pahalanya semana. Oh benar bu, ini semua pahala. Yang dengar ini, yang duduk di sini berpahala, yang di atas berpahala, belakang sini berpahala, tuh yang di sana berpahala, tuh tukang jualan tuh, tuh. Walaupun jualan berpahala, apalagi kalau jualannya antar kemari itu pahalanya besar sekali. Tapi ingat, kalau laris jangan kau lupa zakat bang, jangan lupa sedekah. Dengar, jangan ngangguk-ngangguk aja kepalamu. Kadang dikasih maaf, dikasih nggak laris, kau ngeluh. Begitu laris, kau lupa siapa yang ngasih laris. Ngangguk-ngangguk macam kepala burung beo kepalamu.
Ya benar Pak. Orang sekarang kan sering lalai ketika dititipi kenikmatan dunia Bang. Kalau dulu aja nggak punya apa-apa, wah sikit-sikit Allah, sikit-sikit ke masjid, begitu kaya, jalan arah ke masjid pun lupa. Sakit, ngeluhnya sama Allah, ya Allah, aku tobat ya Allah. Kalau aku sembuh ya Allah, aku ke masjid. Betul ya Allah. Begitu sembuh, masjid nggak nampak di matanya. Itu yang ketawa pasti kayak gitu itu kalau sakit itu. Lah benar Bu, suamimu kan kalau sakit gitu kan Bu. Itu Pak. Ya, jangan sombong Pak. Makanya kita laki-laki, maaf, ini cuma fisik kita aja yang kuat sebenarnya Pak. Jiwa kita sebenarnya lemah. Kalau ngomong-ngomongin soal fisik, laki-laki lebih kuat, tapi perkara jiwa perempuan jauh lebih kuat Pak. Betul nggak Bu? Betul. Laki-laki fisiknya kuat tapi jiwanya lemah. Tengok kalau laki-laki sakit tuh macam mana anak Pak. Gitu. Nanti istri datang. Kenapa kau Bang? Sakit menanjak lagi kau, nggak nampak mata kau. Udahlah Bang, jangan marah-marah. Apa nggak marah dan nampak sakit? Kenapa kau Bang pengen sop daging? Enggak. Kenapa enggak Bang? Pahit mulutku. Jadi pengen apa Bang? Kubuatkan air jahe ya Bang biar segar. Enggak. Kenapa? Pahit mulutku. Jadi Abang mau apa? Kawin mau? Makan enggak mau, minum enggak mau. Kawin parah Indonesia ini. Makanya beda Pak. Kalau suami sakit tuh mengkek manja macam mana anak, tapi kalau sudah seorang istri yang sakit, tengok sesakit-sakitnya badan istrimu, sedemam-demamnya istrimu, istri tetap bisa berusaha melayani suaminya. Betul? Dengar kau Pak. Jangan sok paten kau jadi laki-laki, tahu kau? Sesakit-sakitnya istri tetap bisa memasak untuk suaminya. Betul? Sesakit-sakit, sedemam-demamnya istri masih bisa dipaksakan untuk apa Ustaz? Menyiapkan sekolah anaknya. Makanya perempuan ini sebenarnya hebat Pak. Secara jiwa mereka lebih kuat. Nah sekarang saya tanya lebih kuat mana? Seorang suami apa istri? Bu, mana lebih kuat? Suami apa istri? Suami apa istri? Istri. Makanya kita lemah Pak. Makanya kan obat kuat untuk laki-laki, nggak pernah untuk perempuan. Menandakan laki-laki kita lemah. Makanya jangan sok paten. Ya. Makanya dikasih sehat, maaf, kita jangan lupa sama yang ngasih sehat. Begitu sakit ngeluhnya ke Allah, waktu sehat nggak pernah datang sama Allah. Makanya silakan hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat kita bakal akan mati. Ingat ya, yang jauh itu Bapak Ibu masa lalu. Yang mau kita hadapi masa depan, yang pasti akan datang kematian. Karena kematian itu, maaf, seperti bayang-bayang. Kemana kita pergi dia akan ikut sama kita. Kita duduk bayang ikut duduk, kita tegak bayang ikut tegak, kita berjalan bayang ikut berjalan, kita lari bayang juga ikut lari. Itu bayang seperti kematian, ikut kita kemana-mana. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Ya Bu ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, mati itu bisa dielain nggak? Nggak bisa. Banyak orang habis dengar ceramah ketawa-ketawa pulang dapat ilmu, besok paginya meninggal. Yang dengar, kalau yang ceramah jarang itu. Enak kali kau. Ya bener Bu, banyak begitu. Mati nggak ada yang tahu kok.
Nggak bisa, mati itu nggak bisa kita elakkan dan nggak boleh kita takut menghadapi mati itu. Kenapa? Karena mati nggak pantas untuk ditakuti. Kalau takut mati nggak usah hidup. Kalau hidup pasti mati. Kalau takut mati nggak usah hidup. Siap nggak siap pasti datang sama kita. Jadi mati itu diapain Ustaz? Disiapkan. Mati itu disiapkan. Harus disiapkan bekal. Makanya Jibril nasihatkan sama kita. Silakan kau sombong di hadapan manusia, silakan kau hidup sesukamu, tapi kau bakal mati. Nanti di situ akan dipertanggungjawabkan. Ya Bu ya. Bu, ngomong-ngomongin mati. Kalau ibu lah ditanya, boleh milih. Mana yang lebih bagus mati duluan, suami atau istri? Suami apa istri Bu? Tandai Pak, istri siapa yang bercakap gitu? Ibu kalau perkara mati aja suami. Kenapa harus suami duluan Bu? Hah? Nenek itu pula yang semangat menjawab Pak. Berantem apa gimana sama kakek itu di rumah? Ya. Perkara mati kadang suami duluan ditanya, kenapa harus suami? Enak jawabannya, enak kali lah Ustaz. Kalau aku mati duluan, nanti dia nikah lagi Ustaz. Dengar Bu, tanpa kau mati pun kalau kami mau menikah lagi, kenapa rupanya? Ada masalah. 4 jatah kami, biar tahu kau dulu. Makanya kau jangan banyak tingkah. 4 jatah kita Pak. Ustaz, berani? Enggak lah. Nyali ada. Niat ada, nyali kita kalah Bu. Apalagi biniku. Harap apa? Macam kenal bocor modelnya. Tapi semenjak jadwal kuning penuh, dia makin sayang gue tengok sama aku. Makin rajin aku pergi, makin sayang kali gue tengok. Bolak-balik di jalan nelpon, Papa. Sekarang gini Bu, itu bini siapa? Bini aku kan. Ada yang salah? Jadi kau sibuk kali ya? Rupanya tanda boleh romantis. Maaf Pak, romantis itu bukan waktu istrimu masih muda aja. Jangan istri udah tua kau nggak romantis, manggil suka-sukamu, jangan. Tapi kan dia sekarang udah tua Ustaz, udah nggak kayak dulu lagi, wajar, namanya temakan umur. Dulu dia cantik Ustaz, sekarang udah kayak gitu modelnya Ustaz, wajar temakan umur. Makanya kalau kau mau cari istri yang awet Pak, jangan kau cari yang cantik, cari yang memang dari muda dia udah jelek, jadi sampai tua jelek. Istiqomah dia. Ya bener ya. Makanya kalau istri mau cantik modalin, betul Bu? Tahu pantang dipancing je. Mujik kalau menengok ini ya. Coba. Jangan sombong kita. Ya Bu. Bukannya Ustaz nggak boleh romantis. Nabi yang ngajarin hidup kita romantis kok. Benar ya? Nabi Pak, Nabi. Kadang-kadang kita iri. Saya maaf, saya ada yang iri tuh. Iri saya sama rumah tangga orang. Sama siapa? Sebelah rumahku atuk-atuk tuh sama nenek tuh. Lah bener Pak Bu. Tuh sebelah rumah saya udah tua-tua tuh. Nenek sama atuk tuh. Berdua tinggal di rumah. Udah tua-tua, 70 tahun umurnya. Tapi sampai sekarang manggilnya masih yang-yangan. Kadang aku mau muntah dengar orang itu. Mual perutku Pak. Tiap pagi menjerit-jerit atuk itu. Apa kata atuk itu? Yang ambilkan kopiku Yang. Nenek itu pun jonti. Oke Yang. Mual perutku nak muntah rasanya. Tapi aku penasaran.
Ini orang tua nih sampai tua begini kok masih sayang-sayangan, apa resepnya aku bilang. Udah datangkan katuk tuh. Tuh. Ya. Aku nak bertanya dulu tuh. Apa itu? Cai. Atuk ini udah tua sama nenek, 70 tahun umur. Kenapa masih bisa tetap panggil yang-yangan gini? Apa kata atuk tuh? Cai, aku nak jujur sama kau. Apa itu tuh? Aku manggil nenek kau tuh yang bukan karena sayang, jadi aku lupa nama nenek. Lupa. Dia pula orang tuanya. Hari ini kita, jangan kita malu untuk meromantiskan pasangan kita, Pak. Seorang istri itu nggak minta yang lain-lain, dia cuma minta dimanjakan, betul Bu? Disuapin, yang sayang muntah awaknya. Awak jijik tapi dia senang. Iya betul. Bener ya. Aku itu nggak sanggup tuh kadang di rumah. Mau tahu kan, melisik-lisik, merendot-rendot macam itu. Kau bilang. Tapi Nabi mengajarkan kita romantis. Tengok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil pasangannya dengan sebutan-sebutan yang romantis kok. Manggil Aisyah, Humairah. Kenapa panggil Humairah? Karena pipinya kemerah-merahan. Ustadz apa? Itu kan bini Nabi, pipinya merah. Bini Ustadz hitam. Macam mana Ustadz? Carilah bahasa Arab hitam apa? Aswadun. Aswadun itu hitam artinya. Panggil sebutan sama bini awak, ya Suwaidah, wahai yang kehitam-hitaman. Kan enak. Ustadz apa? Bini aku putih. Terus carilah bahasa Arab putih. Apa bahasa Arab putih? Ustadz Abiyadun. Panggil dia, ya Bayudiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti binimu penyakitan Pak. Putihan. Ustadz apa? Biniku kalau udah undangan tuh Ustadz, warna-warni mukanya Ustadz. Jidatnya merah, pipi kanan kuning, pipi kiri hijau. Cuman lah nak manggilnya Ustaz, panggil dia ya lampu lalu lintas. Warna-warni muka bini. Maka hari ini kita maaf. Jangan kita sama bini itu manggil semena-mena. Badan dah besar, gemuk. Jangan awak panggil suka-suka aja. Hei, kulkas 2 pintu, kemari kau dulu. Itu tak boleh. Dulu bukan nggak langsing Bu ini, betul Bu? Yang buat gemuk macam ini siapa? Siapa Bu? Kita suami. Kau kendori mesinnya tapi tak kau pasang lagi bautnya. Besar lah. Bu, ibu mau lemak ibu hilang? Mau? Jangan olahraga. Minum sunlight Bu. Sunlight pembersih lemak. Ini nggak apa-apa ibu sedot-sedot lemak lagi. Minum sunlight sehari 3 bungkus. Bercakap pun bebuih mulut ibu. Ya. Nih. Makanya maaf kalau disuruh mati duluan, siapa yang lebih bagus mati? Suami lah Ustaz. Kalau kami mati duluan Ustaz, enak kali nanti dia nikah lagi. Kenapa harus suami? Enak kali lah Ustaz. Kalau nanti kami mati duluan, nggak ada yang ngurus anak-anak. Anak-anak masih kecil-kecil, kami carikan babysitter. Nggak ada alasan itu. Kenapa mati harus suami dulu? Jangan begitu Bu. Saya terus terang ya Pak. Saya sebagai laki-laki, kalau ditanya boleh milih, Ustadz mana yang lebih bagus mati duluan? Ustadz atau istri? Dah maaf. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Yang namanya pemimpin kudu harus ngalah, Bang. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz mana lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri? Ya saya ngalah. Biar aja istri duluan aku belakangan, kan gitu. Kan ngalah. Kalau ibu kan modelnya langsung, jangan gitu.
Maka mati itu nggak ditakuti. Kadang orang kalau ditanya mati, ya nantilah, anakku belum nikah semua. Ada satu orang lagi yang belum nikah, tunggulah anakku nikah lagi. Oke, balik Israel. Anak udah nikah, datang lagi Israel. Cemana? Anak kau udah nikah, udah siap kau mati? Nantilah dulu. Apalagi? Aku pun pengen nengok cucuku nanti kayak mana. Oh gitu, Oke, kutunggu, kata Israel. Udah lahir cucunya? Cucumu udah lahir. Udah siap kau nikah? Udah siap kau mati? Nantilah dulu. Kenapa? Kebetulan cucuku laki-laki. Aku pengen nengok cucuku di khitan. Oke. Udah di khitan cucunya, cuman cucumu udah di khitan, udah siap kau mati? Nantilah. Kenapa nanti? Aku pun pengen nengok cucuku nanti di pelaminan. Terakhir nggak mati-mati, Bu. Orang semua satu langsa udah mati, tinggal dia sendiri nggak mati-mati. Maka nggak perlu ditakuti. Yang harus kita lakukan itu apa? Untuk menghadapi kematian. Kita lakukan persiapan, Bapak Ibu. Karena sesuka-sukanya kita hidup di muka bumi Allah, pasti mati akan kita temui. Maka persiapan yang harus kita lakukan hari ini. Karena ketika kita mati, tidak ada yang kita bawa kecuali apa? Kecuali apa? Hah? Amal. Pahala. Maaf, tak ada orang mati bawa amal. Orang mati itu bawa kain kafan, Pak. Kain kafan yang dibawa 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kenapa betina lebih tebal? Karena bangkai betina lebih bau. Skincare tuh yang buat bau bangkai, Bu. Makanya jangan banyak-banyak kali pakai skincare. Kadang terlalu berlebihan. Muka putih, leher hitam. Tengok tungkak kaki pecah-pecah. Hai, ya Allah. Gitu pakai sepatu high heels pula itu, ya orang pantas dalam hatinya. Maka ini jangan banyak gaya lah kita. 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Ini yang kita bawa nanti. Apa Ustaz? Kain kafan. Enggak ada lain kok. Itu yang kita bawa. Jadi orang mati nggak bawa amal, Ustaz? Enggak. Orang mati itu enggak bawa amal. Orang mati itu bawa kain kafan. Kalau orang mati bawa amal enak. Kenapa orang mati bawa amal itu enak? Bisa memilih, Bang. Bisa milih, Bu. Enak kita kalau mati bawa amal, bisa milih. Yang namanya membawa kan pasti milih, betul nggak? Nih, saya mau nanya nih, mengkaji tasawuf dulu, pendekatan. Ustadz, iya. Kenapa Ustadz pakai baju batik ini? Kenapa? Karena ini yang ku bawa. Betul? Kenapa ini yang Ustadz bawa? Karena ini yang kupilih. Kupilih dari mana? Dari lemari. Banyak bajuku, tapi ini yang kupilih. Makanya ini yang kubawa. Jadi kalau orang mati bawa amal, dia bisa milih. Sama macam baju ini. Kenapa Ustadz bawa batik? Ya karena ini yang kupilih. Kalau gak kupilih, gak akan kubawa dia. Makanya sama dengan orang mati. Orang mati itu, maaf, kalau bawa amal enak, dia bisa milih. Amal yang baik dia bawa, amal yang buruk dia tinggal. Enak kali lah hidup ini. Makin merajalela lah kemaksiatan, kan gitu. Kenapa? Karena endingnya bisa milih. Ujung-ujungnya nanti bisa milih. Itu orang mati tidak bawa amal. Yang benar itu orang mati nanti diikuti amal. Nah ini baru pas, Pak. Kalau orang mati diikuti amal, mau amal yang baik, mau amal yang buruk, dia akan masuk ke dalam kubur. Yang baik yang akan menolong kita, yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kira-kira nyambung gak ini? Kira-kira nyambung gak? Nyambung kan, Nek? Gini, Nek, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung aja ya, Nek, tolong ya. Ya, yang lain nyambung itu ya. Tolong lah ya, biar cepet siap ya. Maka nggak ada orang mati bawa amal. Yang benar itu orang mati diikuti amal. Amal yang mana?
Amal yang baik, yang buruk. Nah yang baik itu mana? Manfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Allah nitipkan harta, ya gunakan untuk dekat sama Allah. Jangan sombong kita hari ini. Harta kita yang sesungguhnya kan yang kita belanjakan di jalan Allah. Nih buat maulid, patungan, itulah yang kita kasih tuh. Itulah yang nolong kita. Yang kita tumpuk-tumpuk di rumah, itu bukan harta kita. Itu titipan Allah. Nggak kita belanjakan di jalan Allah, sia-sia harta kita. Makanya kan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan ku tambah. Sekarang begini pertanyaannya, syukur yang bagaimana yang membuat Allah menambah nikmat kita? Syukur yang apabila sudah dikasih kita berikan lagi kepada Allah. Caranya gimana? Nolong agama Allah lewat kebaikan-kebaikan di muka bumi Allah. Contoh umpama misal umpama dulu Pak Geci nggak punya apa-apa, umpamanya Pak Geci nggak punya apa-apa dulu, kemana-mana jalan kaki, tapi rajin ke masjid Bu. Pak nggak ada kendaraannya, kemana-mana jalan kaki tapi rajin ke masjid, 5 waktu ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, enggak pernah terlambat ke masjid terus, tapi enggak ada kendaraannya, rajin dia. Karena rajinnya dia tiap hari ke masjid, walaupun jalan kaki. Sekarang saya mau nanya, Allah nengok enggak kira-kira? Allah nampak enggak? Allah ngelihat enggak? Allah menilai enggak? Allah senang nggak? Allah senang. Tuh Allah menilai, ini hambaku ini, si Yuni ini kan. Besok jangan ganti Yono lah Pak lah. Ya, ini si Yuni ini, walaupun nggak ada kendaraannya jalan kaki, tapi nggak pernah dia lepas ke masjid. Oh Allah senang, Allah manggil Mikail. Mikail datang Bu. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Hei Mikail, tuh tengok hambaku ini Yuni, perempuannya Allah, laki-laki, tengok tuh. Oh iya laki-laki. Mikail pun kaget Bu. Tuh orang nggak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki, tapi rajin ke masjid. Kasih rezeki biar mampu beli sepeda motor. Siap ya Allah. Dimampukan Allah beli sepeda motor. Dikasih Allah sepeda motor, dimampukan Allah beli sepeda motor. Ternyata maaf, semakin dititipi motor bukan semakin jauh dari Allah, malah semakin dekat, malah semakin rajin datang ke masjid. Sholat maghrib, zuhur udah pergi. Sangkingkan bersyukurnya itu, sangkingkan senangnya dia. Padahal sholat maghrib, tapi zuhur udah pergi dia. Entah sholat di masjid mana lah itu, nggak tahu lah. Allah nengok nggak? Allah menilai nggak? Menilai. Ini hambaku ini, semakin dikasih motor kok semakin rajin. Mikail, kemari. Ya Allah. Tuh mampukan beli mobil lah. Dimampukan Allah beli mobil. Kenapa? Dititipi motor makin rajin, Allah mau ngetes dititipi mobil. Kayak mana kita? Ternyata ketika dititipi mobil malah makin rajin Pak Bu. Ke masjid makin rajin. Sholat Jumat, Senin udah pergi. Padahal sholat Jumat Pak. Di sini sholat Jumat hari apa? Jumat kan? Senin udah pergi. Sangkingkan senangnya dititipi nih, nikmat kayak begini inilah yang digunakan kepada Allah, yang menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain Pak. Maka hari ini kita jangan sombong, amal baik itu
bisa hadir, bisa datang kalau kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih harta, gunakan di jalan Allah. Dengan harta kita mampu menolong kita di hadapan Allah. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau kau punya harta, kata Nabi, sedekah dengan hartamu. Sedekah nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin, biar 2.000 tapi setiap hari, Pak. Daripada sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu namanya bukan sedekah, namanya serangan fajar. Bentar lagi nih. Bentar lagi nih masanya, bentar lagi. Boleh itu Ustaz? Haram. Mampus lah kau. Nggak peduli aku kok. Al-marosi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang menerima suap sama-sama masuk neraka. Nggak usah tengok-tengokan kau. Kau pulangkan jilbab yang udah dikasih dia, tahu kau? Kau pulangkan gendang nasib yang dikasih dia kemarin. Pulangkan. Kalau kau menerima uang suap dari salah satu pasangan calon, demi Allah kau takkan pernah mendapatkan pemimpin yang amanah. Kenapa Ustadz? Suaramu sudah dibeli sama mereka. Nggak usah tengok-tengokan kau, pemain semua nih. Saya cerita nih. Makanya itulah yang merusak nilai-nilai demokrasi itu, Pak. Makanya kalau hari ini kita mengaku kita orang yang beragama, hindari yang kayak begitu. Tengok aja. Pak Kapolres datang menengok. Tolak politik uang dan identitas dalam bentuk apapun. Pak Kapolres yang ngomong. Aku baca ininya, makanya aku sampaikan tadi. Hati kalian. Maka jangan kita sampai melakukan hal seperti itu. Biar sedikit kita sedekah tapi rutin, daripada banyak tapi 5 tahun sekali. Buat apa guys? Kadang-kadang awak nengok kota impak itu macam nengok hantu awak. Takut. Jalan kota impak itu takut awak. Di sini maaf, kalau sholat Jumat ada nggak kota impak keliling, Pak? Kadang-kadang bapak-bapak kalau udah mulai kota impak itu berjalan, ada yang pura-pura berzikir, pingin kali kuremas mulutnya ya. Udah mulai jalan kota impak itu pura-pura ada zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu lewat kota impak itu baru alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang nengok kota impak itu macam nengok hantu, padahal kebaikan yang datang sama dia. Allah yang mengundang kebaikan itu, tapi kita kadang pura-pura nggak peka dengan kebaikan itu. Ada nanti yang kota impak jalan dia pura-pura sholat, kota impak pura-pura dia sholat, Allahu Akbar. Maksudnya biar dilewatkan kota impak sama dia. Rupanya pas dia sholat kota impak itu berhenti di samping dia, tak jalan-jalan. Tahan-tahanan lah kau. Tapi bagusnya lah. Maka hari ini kita harus sadar harta yang dikasih Allah ini pun titip. Dengan sombong, Bu, dengan harta yang kita miliki. Jangan bangga dengan emas yang hari ini kau pakai. Emas yang hari ini kau pakai. Jangan sombong. Emasmu banyak, semua kau pakai. Jarimu kau pasangin emas semua. Kau pakein cincin semua. Kau pikir cantik kau? Enggak. Robot kau, tangan kau kaku. Tak ada lemas, jalan pun macam robot. Nggak kemana kak? Nggak ke sana. Ngapain? Tengok maulid. Jijik kali aku ya. Begitu meninggal kau bawa nggak cincin kau tuh? Bawa nggak? Untuk siapa? Untuk suami. Untuk suami. Tapi kan suami menangis, Ustaz. Nangis, dia nangis. Pencitraan. Mama, cepat kali kau meninggal, Mama. Kau belum sanggup kehilanganmu, Mama. Aku masih sayang sama kau, Mama. Tapi tangannya sambil mencabut yang dijentik. Alhamdulillah untuk modal, kata bapak. Pindah ke jari manis. Ya Allah, Mama, kalau tahu cincin kau banyak begini,
Dari dulu bagus ku racun kau mana? Cabutnya di jari manis, kantonginya ya Allah, sampai ke jari tengah. Makin kuat nangis bapak tuh. Ya Allah, mama. Tetangga nanya, kenapa pak? Yang ini pak ya dicabut. Awak pikir nangis sedih, rupanya nangis karena payah mencabut di jari tengah. Maka hari ini jangan sombong dengan harta yang kita tumpuk-tumpuk. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak, nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Semua tinggal, yang ikut hanya amal. Maka hari ini dititipi Allah harta, gunakan sebagai jalan beribadah kepada Allah. Lihat Khadijah Pak, sepertiga tanah Arab itu semua harta beliau, tapi habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan Jibril sampai menangis. Kenapa? Karena ketika Khadijah wafat, yang hidup di dunia dia kaya raya sepertiga tanah Arab milik dia semua, tapi begitu wafat untuk beli kain kafan pun tak bisa Pak. Menangis Jibril. Sampai Khadijah berbisik kepada Fatimah, Fatimah anakku, iya mah, bilangkan kepada ayahmu Rasulullah, tolong mintakan satu serbannya agar nanti dipakai untuk menjadi kain kafan ketika aku wafat. Jibril mendengar ini nangis Pak. Dibawakannya kain kafan dari surga. Hebat enggak tuh? Fatimah itu anak Nabi, anak presiden, anak pemimpin umat, anak jenderal yang hebat. Itu Fatimah, putri kesayangan Rasulullah. Baju yang paling cantik yang dia miliki, tidak lebih tempelannya ada 9 tempelan Pak. Bajumu ada yang ditempel? Ada? Ada nggak bajumu yang tempel? Hanya tahu jangan lihat cerita kau. Gitu pun kadang-kadang masih asik mengangsur gamis. Kau yang berbaju baru, lakimu yang setengah mati mengangsur. Pikir kau. Pikir enak jadi suami itu. Kadang-kadang kau berpikir enaklah jadi suami nggak ngurus rumah. Kami di luar bertaruh nyawa untuk membahagiakan kau. Betul Pak? Pandang tuh suamimu tak? Tuh wajah-wajah tertekan semua. Kami bertaruh nyawa mencari nafkah di luar Bu. Pergi pagi pulang petang. Kadang-kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang, cocok ada di mana? Maaf, yang diminta suami itu nggak banyak, cuman satu, doa seorang istri. Betul nggak Bang? Yang kuat Bang, biar dengar telinga orang ini. Ini jangan taunya kau nuntut aja, dia taunya nuntut aja, minta aja taunya. Jangan kali aku. Sampai timbul istilah dalam rumah tangga, uang suami, uang nah, enak aja mulutnya menjawabnya. Enak kali kau uang suami, uang istri. Nggak ada begitu, salah itu, tahu kau. Yang betul itu, di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, berarti ada hak suami, tahu kau. Ini ku sampaikan, kok nggak ku sampaikan Pak, makin ditindas kita Pak. Ustadz kenapa geram kali? Karena nasib kita sama sebenarnya Pak, biar tahu kau dulu. Jangan gitu kau Bu. Tapi di balik harta istri, nah ini Pak, di balik harta istri tak ada hak suami. Senang kali kau. Jangan gitu ya Bu ya. Jangan semena-mena kau sama suami. Kami cuma minta doa. Kalau sudah seorang istri mendoakan suaminya ketika keluar rumah mencari nafkah, tenang nggak kita Pak?
tenggelam. Jadi abang, pergi abang selamat, pulang abang kami menunggumu di rumah ya bang. Ambil tangan suami, kecup tangannya. Nah Ustaz, dah tua lah Ustaz. Yang tua tuh sedap, agak-agak bau tanah gitu. Ini sepele bu, kau cium tangan suamimu ini sepele, sangat sepele bu. Tapi yang sepele ini bisa mengundang ridho Allah. Kau kecup tangan suamimu ketika suamimu keluar rumah, dan ketika kau keluar rumah karena izin suami, kau kecup tangan suamimu, maka pahalanya sama seperti engkau mencium Hajar al-Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Orang tawaf berebut nak mencium Hajar al-Aswad. Ibu tidak perlu jauh-jauh, di rumah ada Hajar al-Aswad. Itu tangan suamimu itu Hajar al-Aswad. Apalagi tangan suamimu hitam, makin besar pahalanya. Makanya tanganku biarkan hitam, Hajar al-Aswad. Ustaz kok tahu kok kayak gitu ngomong? Kenapa rupanya orang memang di rumahku buat begitu kok? Aku kemanapun pergi berceramah Pak Bu, istriku selalu cium tangan. Umi, ya Pak, Hajar al-Aswad nih. Habis dibolak-balik sampai basah. Makanya di mobil ada tisu basah tuh, kadang-kadang bau, kemudian gelap lagi gitu. Nih. Maka hidup jangan menyepelekan sesuatu yang sepele, karena yang sepele bisa jadi membawa keberkahan, bisa jadi yang sepele menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu. Maka hari ini kita jangan sombong ya Bu, dengar, dititipin harta jangan sombong, jadikan untuk menolong agama Allah. Kenapa? Itulah yang akan mengikut kita nanti ke dalam kubur. Maka kalau kita udah tahu kita mati, buat persiapan. Persiapannya apa? Apa yang dititipkan Allah sama kita, jadikan sebagai ibadah, jadikan sebagai jalan untuk menuju Allah. Maka itu nanti yang akan menolong kita dalam kubur, insya Allah. Udah jam 11 hampir. Belum. Dua, apa pesan Jibril sama Rasul? Kata Jibril kepada Rasul, ya Muhammad, wahbib masyikta, cintailah apa yang kau cintai Muhammad, tapi ingat, suatu saat kau bakal akan berpisah dengan yang kau cinta. Secinta-cintanya kau sama pasanganmu, secinta-cintanya kau sama anak keturunanmu, secinta-cintanya kau dengan jabatanmu, secinta-cintanya kau dengan hartamu, secinta-cintanya kau dengan duniamu, suatu saat kita bakal berpisah dengan yang kita cintai. Ibu, cinta nggak sama bapak? Ibu, cinta nggak sama bapak? Cinta. Bapak, cinta nggak sama ibu? Bapak cinta sama ibu? Enggak, kalian kenapa berantem di rumah apa gimana ini? Secinta-cintanya kita dengan orang yang kita cinta, suatu saat kita bakal berpisah dengan yang kita cintai. Maka melalui perkataan Jibril ini, Jibril ingin menyampaikan kepada kita, cinta kepada dunia itu jangan sampai diletakkan di dalam hati, Pak. Makanya Allah ngomong, wa tuhibbunal mala hubban jamma, jangan kau terlalu cinta kepada dunia, karena orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Makanya Allah tidak pernah melihat kita yang sekarang, yang Allah lihat itu adalah akhir dari kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Allah nggak mandang kita yang sekarang kok. Kalau hari ini kita dibilang orang yang baik, itu kan kata orang, kata Allah kan beda lagi, Pak.
Kalau hari ini kita diakui orang sebagai orang yang baik, orang yang soleh, itu kan kata orang, pengakuan Allah berbeda dengan pengakuan kita. Makanya dalam hidup ini yang kita cari pengakuan siapa? Pengakuan manusia apa pengakuan yang menciptakan manusia? Coba, Bu. Yang mau kita kejar pengakuan siapa? Pengakuan makhluk apa pengakuan yang maha menciptakan makhluk? Ya kalau begitu pengakuan yang mau kita cari pengakuan dari Allah. Hidup nggak usah sibuk cari muka sama makhluk. Kalau bahasa kekerennya, kalau bahasa kasarnya maaf, hidup nggak usah terlalu cari muka sama manusia. Capek cari muka sama manusia ini Pak. Kalaupun kita diakui sama manusia, sehebat-hebatnya pengakuan itu hanya selama umur manusia. Begitu meninggal manusia itu, hilang pengakuan itu, nggak ada lagi yang ngakui kita. Makanya jangan cari muka kali sama orang, biasa aja. Gak ada pimpinan, berak-berak soleh, jijik aku nengoknya. Biasa aja Bu. Ada tetangga baru cari muka, diantarinya makanan, masakannya kolak letak dalam mangkok, antar ke rumahnya. Kolaknya habis, mangkoknya nggak pulang-pulang, kena kau kan. Ustaz kok tahu, aku sering kena kayak gitu, biar tahu kau dulu. Makanya sekarang aku kalau ngasih makanan sama tetanggaku pakai plastik aja. Ku ambil aso itu letak yang campangan, ambil tuh bilang. Hari ini hati-hati kita. Ya Bu ya. Bu, jangan terlalu cinta kali sama dunia. Sama pasangan pun jangan terlalu cinta kali, biasa aja. Kenapa? Titipan. Pasanganmu titipan, anakmu titipan, keturunanmu titipan, jabatanmu titipan, hartamu titipan, popularitasmu titipan. Semua kita ini titipan. Yang namanya titipan kan bakal diambil sama yang itu. Hanya sekedar numpang parkir. Kalau sudah habis waktunya, yang diparkirkan kan bakal diambil. Betul apa ya? Maka nggak usah cinta-cinta kali. Hari ini jadi gede, nggak usah cinta-cinta kali Pak Gede, biasa aja. Karena nanti ketika udah nggak jadi gede, kalau terlalu cinta kali, itulah buat stroke Pak. Benar Pak. Di Kapolsek Pak, nggak usah terlalu cinta-cinta kali, biasa aja. Kalau nanti kalau pensiun, stroke awak. Kenapa? Jangan letak di dalam hati perkara dunia ini. Jangan. Kenapa? Kalau dunia ini kita letakkan di hati, nanti nggak ada ruang untuk Allah dan Rasulnya Pak. Maka perkara dunia ini letakkan di kulit hati. Itu pun kulit hati yang paling luar. Aku bilang sama istriku, aku perkara harta ini aku nggak terlalu mogah-mogah kali, aku bilang. Terserah mau aku buat nama kau semua, terserah. Makanya semua harta itu buat nama dia Pak. Bukan aku cakap sombong, tidak. Semua dibuat nama dia. Rumah nama dia, mobil nama dia, aset-aset yang lain semua nama dia. Aku nggak marah. Kenapa Ustaz berani sebuah buat nama dia? Karena itu warisan dari mamanya. Kalau dari aku enak kali kau tidak lah datang lehernya. Ini ku bilang kok sama istriku. Ku tegaskan sama dia, Umi, iya Pak, kau jangan terlalu kau cinta kali sama aku, ku bilang. Jangan kau cinta kali sama aku. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau, ku bilang. Berani Ustaz bercakap, berani Bu, ku bilang begitu. Kenapa Ustaz berani ngomong gitu? Karena nggak ada dia. Kalau ada dia ngeri juga gua. Marah dia Ustaz, ku bilang itu. Marah dia Pak. Marah sebelum ku jelaskan. Marah dia. Papa kenapa bilang gitu? Papa kejam kali kau Papa. Dengar. Kalau aku cinta sama kau, aku cinta sekadarnya. Kau kuletakkan di kulit hatiku yang paling luar. Kau pun gitu. Kau letakkan aku di kulit hatimu yang paling luar. Dia nanya, kenapa nggak di hati Pak? Karena di hati kita hanya ada Allah dan Rasulullah. Kau ini hanya titipan bagiku dan aku hanya titipan bagimu. Suatu saat maut yang akan memisahkan kita. Ketika maut memisahkan kita, kalau kau letakkan aku di hatimu dan aku meletakkan kau di hatiku, aku nggak akan pernah ikhlas ketika kehilangannya. Nyambung nggak kira-kira? Makanya orang nggak akan pernah ikhlas Pak. Ketika letakkan dia dunia di hatinya, nggak akan ikhlas dia. Kehilangan istrinya, stres dia, gila dia. Kehilangan suaminya meninggal, nangis saja, kehilangan aja. Kenapa? Nggak pernah ikhlas. Kenapa? Dia letakkannya di
dalam hati, maka letakkan di kulit hati yang paling luas. Makanya tengok orang sekarang, udah pandai dia, semua diletakkan di kulit hati. Begitu meninggal bininya, zuhur dikuburkan, habis asar dah ajab kubur lagi lakinya, itu banyak tuh. Hati-hati kita ini. Ya, maka perkara dunia ini jangan letakkan di dalam hati. Mau siapapun itu jangan letakkan di hati. Mau suamimu, mau istrimu, mau anakmu, mau keturunanmu, mau jabatanmu, mau hartamu, mau popularitasmu, jangan pernah kau letakkan di hatimu, tapi letakkan di kulit hatimu. Kenapa? Kalau di hati hanya ada Allah dan Rasul. Ketika nanti diambil, kau takkan pernah ikhlas ketika itu diambil sama yang itu. Maka kata Jibril, wahbib masyikta, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau bakal akan berpisah dengan yang kau cintai. Maka jangan ikhlas, jangan terlalu cinta kali kepada dunia ini. Kenapa? Mati-matian kita mengejar dunia. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia adalah tempat kita untuk meninggal. Benar? Benar. Akhir 3. Apa pesan Jibril kepada Rasul dan pesan buat kita semua? Wa'mal masyikta, ya Muhammad, bekerjalah, berbuatlah, lakukanlah apa yang kau mau. Tapi apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarrah kebaikan yang kita lakukan, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Sebesar biji zarrah kejahatan yang kita perbuat, Allah pun juga akan meminta pertanggungjawaban. Maka apa yang kita kerjakan di muka bumi Allah ini, sekalipun kita lewat di pengadilan dunia, tapi di pengadilan Allah sedikit pun takkan pernah lengah pandangan Allah terhadap kita. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah nggak tidur. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan kembali dan berpulang kepada kita. Maka hari ini kerjakan yang elok-elok, kerjakan yang baik-baik. Jangan kau ngobrol udah macam pengamat politik. Ku tengok yang 4 orang itu cakap. Ini calon-calon pimpinan partai nampaknya 4 orang. Serius sekali orang ini membahas. Ya, maka kerjakanlah apa yang kita kerjakan, tapi ingat suatu saat Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban. Tidak di dunia, di akhirat pasti Allah akan tagih itu semua. Maka 3 pesan ini bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk kita umat Rasulullah. Agar apa? Pertama, kita tak sombong. Yang kedua, kita hati-hati dalam bertindak di muka bumi Allah ini. Kalau hukum dunia saja kadang-kadang membuat kita sengsara, apalagi hukum akhirat nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Apa pesannya? Yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kita pasti akan mati. Maka mati itu butuh persiapan. Apa yang kita persiapkan? Amal ibadah, amal kebaikan yang nanti akan mengikut kita ketika kita kembali kepada Allah. Yang kedua, apa pesan Jibril? Cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai. Maka perkara dunia ini seakan-akan Jibril mengajarkan jangan terlalu cinta, karena ini semua hanyalah titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil kembali oleh Sang Maha Penitip. Yang ketiga, pesan Jibril kepada Rasul dan pesan buat kita semua. Apa itu? Kerjakanlah apa yang kita kerjakan, lakukanlah apa yang kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Di dunia kita selamat, tapi di pengadilan Allah takkan pernah selamat. Barangkali 3 pesan ini mampulah menjadi nasihat buat kita semua dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja yang seorang maksum saja mau mendengar nasihat, apalagi kita umatnya yang tak pernah bertatap dengan Rasul, yang tak pernah berjumpa dengan Rasul, yang tak pernah duduk dengan Rasul, yang tak pernah mendengar suara Rasul. Sebenarnya kita mampu menteladani sifat ketawaduan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Bapak Ibu,
jangan pernah memiliki sifat tinggi sebenang. Sifat tinggi sebenang inilah yang merusak amal ibadah kita. Sifat kesombongan ini, sifat merasa lebih baik inilah yang menghancurkan amal kita. Maka letakkan hati kita, condongkan hati kita kepada Allah, maka Allah yang akan senantiasa membolak-balikkan hati kita kepada kebaikan, karena Allah lah sebaik-baik pembolak-balik hati makhluknya. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan orang-orang yang la'allahum yarsudun. Amin. Amin. Dah, itu aja barangkali. Tadi aku ceramah jam 9:30 kurang. Jam 9:30. Ini sudah jam 11. Sudahlah ya. Itu saja yang disampaikan. Udah Bu ya? Udahlah Bu. Tolonglah. Udah ya. Tolong apa? Udah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang kutinggal ini sehat-sehat ya. Semua urusannya dipermudah Allah. Bapak ibu yang kutinggal semua tetap istiqomah di jalan Allah. Saya yang mungkin malam ini harus balik ke Medan untuk istirahat di Medan, izin Pak Marzuki ya. Saya harus balik ke Medan karena saya segan kalau istirahat di sini. Nanti cari penginapan saja di Medan. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya agar senantiasa diberikan Allah kesehatan. Doakan saya Bapak Ibu agar dimanapun saya berdakwah, Allah senantiasa menjaga dan melindungi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon pamit. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.